Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082, kelas C, semester 1, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku pengantar sosiologi oleh Sorjono Soekanto, materi bab 6, yaitu lapisan masyarakat. Langsung saja, 2.1.1 pengantar. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan, pada zaman kuno dahulu, filosof Aristoteles yang berasal dari Yunani mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. 2.1.2 Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan di atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: yang pertama, sistem lapisan pokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Yang ketiga, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestise dan penghargaan. Yang keempat, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok kerabat tertentu, milik wewenang atau kekuasaan. Yang kelima, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang keenam, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang ketujuh, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. 2.1.3 Sistem-sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. 2.1.4 Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan.
Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas-batas yang tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. 2.1.5 Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material; yang kedua, ukuran kekuasaan; yang ketiga, ukuran kehormatan; yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. 2.1.6 Unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan atau status. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai banyak kedudukan oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu yang pertama, ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Ada kalanya antara kedudukan-kedudukan yang memiliki seorang timbul pertentangan atau konflik yang dalam sosiologi dinamakan status konflik. Kedudukan tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau yang melekat pada diri seseorang bercermin pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu. Sosiologi menyebutnya sebagai status simbol. 2.1.7 Lapisan yang sengaja disusun. Castor I. Bernard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Menurut Bernard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi-organisasi tersebut dibedakan ke dalam: yang pertama, sistem fungsional, yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dengan kedudukan yang sederajat. Yang kedua, sistem skala, yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas. 2.1.8 Mobilitas sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Dengan gerakan sosial yang vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka terdapat dua jenis gerak yang vertikal, yaitu naik atau social climbing, yang turun atau social skinning. 2.1.9 Perlunya sistem lapisan masyarakat. Mau tidak mau, ada sistem lapisan masyarakat oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.